Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang pendekatan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Materi ini sangat erat kaitannya dan sangat penting sekali dengan kita sebagai seorang calon guru SD. Pertama-tama ini adalah biodata saya, ya. Kita lanjut ke materi pertama mengenai konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menyatukan ataupun memadukan dengan menggunakan sebuah tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Jadi, kita dalam pembelajaran tematik itu kita memadukan substansi materi maupun mata pelajaran. Berikutnya, kita mengenal tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran interdisipliner atau terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu atau Integrated Thematic Instruction pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an. Tematik diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif karena mampu mewadahi atau menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik. Sehingga pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik dilakukan di dalam pembelajaran tematik atau terpadu. Pendekatan ini menempatkan siswa dalam posisi sentral. Siswa sebagai peserta didik yang aktif, terutama dalam keterampilan berpikir. Pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran tersebut dapat memberikan pengalaman bermakna yang holistik kepada peserta didik. Jadi, umpama kita memadukan pembelajaran IPA, IPS, dan matematika. Kalau yang dahulu, sebelum kita menggunakan konsep tematik, kita tidak memadukan pelajaran-pelajaran tersebut, sehingga siswa hanya mempelajari matematika yang mendapatkan pengalaman tentang matematika. Tetapi kalau kita menggunakan tematik, 3 bidang studi tadi yang kita coba padukan, ya menjadi pengalaman yang utuh kepada siswa. Jadi dalam satu pembelajaran, mereka mempelajari berbagai konsep. Ya, seperti itu. Dalam hal ini, tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dengan membuat atau mengangkat sebuah tema yang dapat mempersatukan kompetensi dasar dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, seni budaya, dan prakarya, serta penjaskes-or. Sebagai latar belakang, pembelajaran tematik itu muncul dikarenakan yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik SD masih berada pada rentangan melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan yang utuh. Ketika melihat kipas angin, ya mereka akan melihat bentuk kipas angin itu seperti apa. Ya dari segi warna, dari segi bahan, dari segi banyaknya, dan sebagainya. Jadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah.
Yang kedua, pembelajaran harus dapat membawa situasi dunia nyata masuk ke dalam kelas. Pembelajaran tematik terpadu itu menekankan pembelajaran dimulai dengan berbagai hal yang ada di sekitar anak, ya. Jadi itu sebagai latar belakangnya. Yang berikutnya, perwujudan dunia nyata dapat dilakukan dengan mengembangkan pembelajaran yang berbasis tema-tema yang ada dalam kehidupan nyata. Berikutnya, pembelajaran harus mampu mengorganisir seluruh kegiatan peserta didik dalam kelas, berkaitan dan menyatu dalam gagasan yang utuh. Yang terakhir, pembelajaran tematik akan membantu peserta didik melihat hubungan antar mata pelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang variatif. Jadi, hal-hal inilah yang melatar belakangi munculnya pembelajaran tematik. Berikutnya, pembelajaran yang mengembangkan belajar aktif. Ini terdapat di dalam pembelajaran tematik. Seperti apa belajar aktif yang dimaksud? Ada dua hal syarat yang menjadi indikator belajar aktif. Yang pertama, belajar itu siswa mengalami. Yang kedua, dia juga berdialog. Nah, dalam hal ini mengalami seperti apa? Mereka melakukan ataupun mengamati secara langsung. Kemudian kalau bentuk dialog itu seperti apa? Mereka itu mengalami dialog secara aktif, baik itu dengan orang lain maupun diri sendiri. Contoh, ketika diberikan pertanyaan, dia berpikir tentang pertanyaan itu. Dia bertanya kepada diri dia sendiri, gimana ya caranya misalnya. Nah, itu adalah wujud bentuk dari dialog terhadap diri sendiri. Kalau dialog dengan orang lain, mereka berdiskusi dengan orang lain, mencari pemecahan masalah dari masalah yang mereka hadapi. Berikutnya, di dalam pembelajaran tematik itu, pembelajaran yang mengembangkan brain friendly listen ataupun memperhatikan perkembangan otak, cara kerja otak. Jadi di dalam pembelajaran tematik, syarat yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan situasi yang menyenangkan, yang menantang, yang bermakna. Nah, dalam hal ini, dengan kita membuat pertanyaan yang menantang, akan terbentuk peta pikiran di dalam otak anak. Sehingga di sanalah peran penting pembelajaran tematik terpadu. Sehingga terjadi keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Karena apa? Mereka melakukan tadi, ya, karena dia melakukan tadi, sehingga indrawinya bergerak secara utuh. Mereka memanfaatkan kemampuan musikal mereka, kemampuan numerik mereka, kemampuan berpikir mereka, kemampuan bahasa mereka, dan sebagainya. Sehingga otak kiri dan otak kanan itu bekerja beriringan, tidak salah satu saja. Berikutnya, di dalam pembelajaran tematik terpadu, berusaha untuk memperhatikan gaya belajar yang berbeda-beda di antara siswa. Baik itu gaya belajar yang auditori ataupun mendengarkan, yang visual, yang melihat ya, dengan cara melihat, ataupun yang kinestetik dengan cara bergerak ataupun menyentuh. Di dalam pembelajaran tematik juga, pembelajaran tersebut memperhatikan perkembangan peserta didik. Perkembangan
Yang dimaksud adalah empat perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik ataupun fisikal. Yang kedua, perkembangan sosial ataupun interaksi sosialnya. Yang berikutnya, perkembangan intelektual ataupun kecerdasannya. Dan yang terakhir, perkembangan emosional ataupun emosinya. Nah, dengan keempat hal tersebut diperhatikan, otomatis pembelajaran tematik menjadi bisa dikatakan pembelajaran yang sangat efektif dan sempurna, karena tidak hanya mengembangkan salah satu aspek pada diri siswa saja. Berikutnya ada ciri-ciri belajar yang baik ya di dalam pembelajaran tematik. Nah, ini ya, jadi ada 3 hal. Ini bisa kita lanjutkan saja. Yang berikutnya, yang menjadi dasar dalam pembelajaran tematik itu ada landasan filosofis, yaitu memperhatikan teori belajar progresivisme, konstruktivisme, maupun humanisme. Serta landasan psikologis, ya, landasan psikologis dan memperhatikan juga landasan yuridis ataupun landasan hukumnya. Jadi ada hal-hal tersebutlah yang menjadi landasan dalam pembelajaran tematik. Mengapa bisa wajib kita terapkan. Berikutnya yang menjadi ciri-ciri pembelajaran tematik ada 6, berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, pemisahan antar mata pelajaran tidak tampak, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu PBM. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, manfaat pembelajaran tematik terpadu ada 4, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Oh, ternyata ada 7 ya. Ini ada lanjutannya 7. Berikutnya, rambu-rambu pembelajaran tematik. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Jadi, tidak boleh konsep kita karena tematik ini memadukan beberapa mata pelajaran, sehingga kita harus paksakan. Nah, tidak, ada memang materi-materi tertentu yang tidak bisa dipaksakan untuk digabungkan, sehingga harus diajarkan secara tersendiri. Yang kedua, dimungkinkan terjadinya penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Nah, ini bisa dilaksanakan lintas semester jika memang materinya berkaitan. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, daerah, dan daerah setempat. Implikasi bagi gurunya ini ya, guru harus kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan ataupun pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasi peserta didik ini ya. Berikutnya implikasi terhadap sarana dan prasarana ini, pengaturan ruang seperti ini. Ini adalah contoh struktur kurikulum ya. Jadi yang diminta di dalam pembelajaran
ataupun kurikulum ya, kurikulum dalam hal ini SD ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh tema ya, tema. Tema-tema yang bisa kita gunakan ataupun kita ajarkan di dalam pembelajaran tematik. Misalnya tentang diriku ataupun yang lainnya. Ini untuk kelas 4-nya. Nah, di dalam pembelajaran tematik ada proses-proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, penentuan tema. Setelah kita menentukan tema, kita lanjut kepada penentuan KD-KD ataupun KI-KI yang akan kita ajarkan, yang berkaitan dengan tema yang kita akan angkat. Misalnya tadi tentang diriku ya. Jadi kita lihat KD atau KI yang cocok tentang diriku. Jadi kita mengajarkan ataupun mempelajari tentang apa saja. Jadi kita sesuaikan. Setelah kita memetakan itu KI-KD-nya, kita masuk kepada penetapan jaringan tema. Jaringan tema itu seperti peta pikiran ya. Jadi bentuknya nanti akan ada saya berikan contohnya. Setelah penetapan jaringan tema, kita menyusun silabus dan lanjut kepada penyusunan RPP. Nah, ini prinsip penggalian tema ya. Bisa dibaca nanti. Yang berikutnya ini contoh jadwal pelajaran ya. Berikutnya tentang pembelajaran. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini tentang proses-prosesnya. Dalam pembelajaran contoh kita kondisikan dalam mengamati dan mendeskripsikan. Nah, dengan seperti ini contohnya. Setelah dikondisikan dengan gambar-gambar ataupun media yang kita gunakan, kita berikan pertanyaan yang memacu untuk mereka berpikir. Setelah ditanyakan, mereka akan belajar, kemudian masuk ke tahap berikutnya, masuk ke tahap penilaian dalam pembelajaran tematik terpadu. Ya, setelah sudah penilaian ya kegiatan sudah selesai. Nah, bagaimana untuk tahap-tahap kegiatan pemetaan? Nah, jadi ini dilaksanakan dengan cara seperti itu. Berikutnya, penggabungan mata pelajaran melalui pembelajaran tematik. Menggabungkan dua mata pelajaran ya, dan seterusnya. Bisa kalian baca materinya. Hal-hal yang diperlukan dalam mengembangkan indikator ini ya. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang terakhir, harus dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Mengapa harus terukur dan dapat diamati? Karena agar memudahkan kita dalam melaksanakan ataupun melakukan penilaian. Ya. Nah, cara menentukan tema ada dua. Yang pertama, tentukan tema dulu, baru pemetaan KI/KD. Ataupun yang kedua, pemetaan KI/KD baru menentukan temanya. Ini adalah contoh-contohnya. Bisa kalian lihat dengan seksama ya. Materinya akan Bapak sebar dengan PPT-nya ya. Demikian untuk pertemuan kita cukupkan dahulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mempelajari materinya lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.